Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita akan beribadah secara online pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Saya mengundang kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari jemaat, bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita, karena kita meninggikan dimanapun kita berada, Tuhan ada, Tuhan yang maha hadir. Mari kita naikkan lagu ini, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu, kami bawa rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Jemaat yang kasih Tuhan, kita dengan sikap sungguh-sungguh menyembah Dia, karena Dia hadir menerima persembahan kita.
Bapa-Ku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan saudara, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Dengan kondisi kami saat ini ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Meskipun ya Tuhan, terkadang kami masih hidup di dalam kedagingan kami Tuhan, sehingga kami menggabaikan firman-Mu, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kebenaran-Mu. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih pengampunan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan ada untuk kami semua, orang-orang pilihan-Mu. Bapa di dalam surga Tuhan, kami mengakui segala dosa kami Tuhan di hadapan-Mu yang kudus. Karena kami adalah orang-orang celaka Tuhan, jikalau bukan Yesus yang menolong, menyelamatkan kami Tuhan. Rasa syukur kami ini Tuhan, kami panjatkan bahwa Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah, Kau sertai Tuhan ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi Engkau berada Tuhan di dalam hati kami, karena kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, walaupun tidak sempurna. Dan juga Tuhan
firman yang disampaikan menguatkan kami melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan kita melalui lagu ini. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bagi namamu di surga. Mari segala yang bernafas, kita bersorak meninggikan nama Tuhan kita. Sedari yang ku harapkan, bukti dari yang ku melihat, Tuhan berikan ku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Amin. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan, yang berikan kemuliaan, saking serupa dengan gambaran. Bersama rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Lebih lagi tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan berita bagi kaki kita. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita untuk melewati hari-hari ke depan. Amin. Mari jemaat, saya mengajak kita semua untuk menaikkan lagu ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersama kemuliaan Tuhan. Dengan sorak-sorai kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku,
Lebih semangat lagi kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan beri kekuatan baru. Lambaikan tanganmu dan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan, teguh menopang, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan. Firman-Mu sungguh, Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Dan terbang tinggi di awan bersama kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu menopang kami, teguh menopang, ku kalah di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang menopang hidup kita semua. Firman yang menguatkan kita, berita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita mau mengakui iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli dengan sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan lagu ini sampai akhir hidup kita. Kita mau terus mengenal Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena firman-Nya lah yang menguatkan kita, menjadikan kita seorang murid. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bukakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin tidak seideal seperti biasa, ketika kita ada di dalam satu ruangan yang nyaman, kita boleh sama-sama fokus untuk dengar firman. Tapi kita percaya bahwa dalam segala kondisi, firman Tuhan tetap sama, mampu untuk menembus hati manusia, mampu memberi kekuatan karena firman Tuhan adalah firman dari Dia. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Mari sama-sama kita buka hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini sungguh menjadi satu cara Tuhan berbicara kepada hati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, minta Tuhan pimpin setiap kita. Berkati waktu ini, berkati setiap kami. Anak-anak-Mu yang rindu untuk belajar firman. Jamah hati kami Tuhan, supaya apa yang kami sama-sama renungkan sungguh menjadi suara Tuhan bagi setiap kami.
mengatakan kebenaran dan tuntunan bagi hidup setiap kami. Mari Tuhan berfirman, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini mari kita renungkan satu tema bicara tentang hidup di dalam otoritas firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang kedua. Markus 2, 23 sampai 28. Markus 2, 23 sampai 28. Judulnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, ketika kita membaca bagian ini bicara mengenai satu clash, satu pertentangan antara konsep hukum yang dimiliki oleh orang Farisi dengan Yesus. Dan sebenarnya tidak berakhir sampai di sini, karena sebenarnya kisahnya masih lumayan panjang. Karena itu saudara, saya ajak kita untuk melihat yaitu kisah setelahnya, yaitu di Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, saudara akan melihat bagaimana sekarang Yesus lebih emosional di dalam clash ini, lebih daripada pasal sebelumnya. Mari kita lihat sama-sama. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika membaca kisah ini, ada dua kisah yang kita akan sama-sama coba renungkan pada hari ini. Kisah yang pertama bicara tentang para murid yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Saudara, kita tahu bahwa murid-murid itu bukan orang baru di daerah itu. Satu daerah orang Yahudi yang memegang satu adat, tradisi Yahudi yang ketat. Kita tahu bahwa mereka bukan orang baru. Jadi tidak boleh kita berkata mereka melakukan karena mereka orang baru. Mereka nggak ngerti. No. Mereka adalah orang Yahudi. Mereka lahir sebagai orang Yahudi. Mereka harusnya tahu betul hukum adat yang ada di sana. Khususnya berkenan dengan hari Sabat, saudara. Karena hari Sabat itu adalah hari yang sangat amat khusus, yang harus dijaga luar biasa. Dan mereka harusnya tahu betul mentalitas penjaga hukum, yaitu orang Farisi. Orang Farisi itu saklek keras dalam menjaga hukum. Bahkan mereka, saudara kalau perhatikan kisah ini terjadi di jalanan, jalan biasa, jalan umum. Satu ladang gandum, murid-murid memetik, kok bisa ketahuan? Lucu ya saudara, sepertinya kayak orang Farisi itu ada di mana-mana atau bagaimana ya? Atau mata-mata mereka ada di mana-mana atau bagaimana? Kok mereka bisa
nangkep aja gitu. Satu kejadian, ini bukan terjadi di bait suci loh saudara. Bukan di area tempat orang-orang Farisi biasa berkumpul. Atau mereka memang terus-menerus menguntit Yesus. Terus-menerus ingin tahu kesalahan Yesus dan para muridnya. Makanya mereka terus mengawasi gerak-gerik Yesus dan murid-muridnya. Apapun itu. Yang pasti mereka berhasil menangkap basah murid-murid Yesus melanggar aturan adat Sabat. Rasanya kalau kita lihat berani bener para murid melanggar peraturan adat. Tapi saudara, kalau kita baca kisah tentang ini, ada hal-hal yang aneh. Misalnya kayak, mengapa Yesus tidak memarahi para murid? Kalau para murid yang dilakukan mereka itu salah, ketika orang Farisi menegur Yesus harusnya kaget dan melihat ke belakang. Loh, murid-murid dia sedang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Harusnya Yesus malu dan memarahi para murid dong. Harusnya dia bilang, loh kenapa kalian makan? Bikin malu saya kamu. Kurang lebih begitu. Tapi enggak. Alkitab berkata Yesus tidak memarahi para murid. Malah ketika orang Farisi tegur dia, Yesus sudah siap dengan jawaban yang telak untuk diberikan kepada orang Farisi. Seolah-olah apa yang para murid lakukan bisa dua kemungkinan. Satu, Yesus tahu dan mendiamkan. Atau mungkin nggak Yesus yang mengarahkan. Mungkin kita nggak berani berkata yang kedua karena terlalu berani. Tapi apapun itu saudara, kalaupun Yesus tahu dan mendiamkan, bahkan membela, itu Yesus revolusioner banget. Karena yang terjadi ini bertentangan dengan hukum adat. Tapi Yesus justru membela para murid, bahkan menyerang sang penjaga adat. Yesus memang revolusioner, saudara. Tetapi jawabannya adalah karena Yesus bukan pengikut adat. Yesus tidak sama dengan orang Farisi yang adalah polisi adat. Tapi Yesus justru sedang mereformasi hukum yang ada di Israel. Hukum yang udah campur baur antara kehendak Tuhan dengan tradisi manusia, yaitu adat itu sendiri. Maka saudara yang terkasih, kalau kita melihat tentang Sabat itu Allah berikan bagi manusia, supaya manusia itu berhenti dan menikmati relasi dengan Allah. Jadi tujuan Sabat diberikan bagi kita demi kebaikan kita, yaitu untuk menikmati Allah. Tetapi sekarang bagi orang-orang Farisi, Sabat itu diganti, bukan lagi buat kebaikan manusia, tetapi untuk kebaikan Sabat itu sendiri. Jadi awalnya itu Sabat demi menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak kelelahan, supaya manusia punya relasi dengan Tuhan, punya waktu untuk relasi dengan Tuhan. Sekarang diganti, yaitu Sabat untuk Sabat. Manusia harus melayani Sabat, manusia harus menjaga Sabat. Padahal awalnya bukan demikian. Bahkan orang Farisi, saudara, di dalam Alkitab kita, di dalam hukum Taurat kita, Sabat itu ya satu kalimat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi bagi orang Farisi, mereka menambahkan sekian ratus poin bagaimana menguduskan hari Sabat. Misalnya kayak tidak boleh pakai topi sekian sentimeter di hari Sabat, tidak boleh membawa jarum, tidak boleh berjalan sekian meter pada hari Sabat. Bahkan sampai hari ini di Israel, pada hari Sabat, lift akan berhenti di setiap lantai supaya orang tidak perlu pencet, karena pencet tombol lift sama dengan kerja. Sedahsyat itu, saudara. Maka saudara, kalau Yesus sekarang berdiri dan menantang orang Farisi, begitu kerasnya sampai para muridnya rasa nggak enak, saudara. Para muridnya datang ke Yesus dan berkata di Matius 15 ayat 12-13, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Tapi Yesus nggak enak kayak mereka. Yesus nggak merasa salah. Yesus justru berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga
akan dicabut dengan akar-akarnya. Wow, keras. Seolah-olah Yesus berkata apa? This is war, ini perang. Dan saya tidak akan mundur 1 senti pun. Segala hal yang ngaco, saya akan berantas sampai ke akar, saudara. Artinya dia akan lawan sampai ke penjaga hukum itu tuh. Bukan cuma praktek di lapangannya, tapi si pembuatnya itu loh. Dia akan hajar. Wow, luar biasa. Ini guru yang kontroversial, guru yang melawan zaman Yesus. Tapi herannya para murid menemukan rasa aman dalam Yesus. Walaupun mereka baru ikut Yesus beberapa bulan atau setahun lebih, tapi mereka merasa Yesus ini adalah yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan lebih benar daripada yang selama puluhan tahun adat itu berada di daerah itu. Karena itu saudara, ketika mereka diperhadapkan pada situasi begitu banyak orang tinggalkan Yesus, para murid tidak mau tinggalkan. Para murid berkata di Yohanes pasal 6 ayat 68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup dan kekal. Wow. Perkataan Yesus itu ada 2, saudara. Yang pertama tipenya adalah memberi pernyataan. Yang kedua adalah memberi pertanyaan. Bagian pertama, ketika murid-murid memetik bulir gandum, Yesus menegaskan pernyataan di sana. Dan waktu Yesus memberikan pernyataan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan sebagainya. Saudara perhatikan, tidak ada yang berani membantah dia. Pernyataan Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga karena dia adalah anak Allah, di dalam kalimatnya itu ada kuasa, ada otoritas. Otoritas seorang anak Allah di dalam perkataannya. Inilah kuasa firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Ada satu yang disebut dengan dekret penciptaan, saudara. Decree of creation yang ada dimiliki oleh Allah. Decree of creation atau dekret penciptaan adalah satu kemampuan Allah berbicara dan apa yang dia katakan akan jadi. Itu decree of creation, dekret penciptaan. Apapun yang diucapkan akan jadi. Itu sebabnya Kejadian pasal 1, ketika Allah berkata jadilah terang, pasti jadi. Nggak mungkin nggak. Jadilah ini, jadilah itu, pasti jadi. Sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Di dalam kisah yang kedua yang kita baca, tangan yang mati, waktu Yesus bilang ulurkan, Yesus ingin sembuhkan tangan yang mati, bagaimana bisa diulurkan. Tapi tangan yang mati harus nurut pada kata-kata Yesus. Karena ada decree of creation itu. Ada dekret penciptaan di dalam mulut perkataan Yesus. Maka penyakit tidak berdaya. Penyakit harus tunduk. Disuruh ulurkan, terulur dan sembuh. Roh-roh jahat tunduk, tersungkur di hadapan dia. Angin badai, semua taat kepada perkataan Yesus. Kenapa saudara? Perkataan Yesus ada dekret penciptaan. Harus jadi. Itu sebabnya saudara, sebenci apapun orang sama Yesus, kalau Yesus sudah berkata, pernyataannya sudah keluar, orang diam, tak berdaya menjawab. Tapi ada satu momen ketika Yesus memberi pernyataan, ada yang berani membantah, saudara. Di Markus pasal 7 ayat 26 sampai 28. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Saudara perhatikan, Yesus memberikan pernyataan itu keras. Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Itu penghinaan yang sangat besar, saudara. Keras banget. Tapi yang lebih mencengangkan, perempuan ini mendengar pernyataan Yesus, dia tidak terdiam, dia menjawab. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Seolah-olah perempuan ini mau menjawab, Tuhan, aku memang anjing.
Tapi anjing ini hanya mohon remah-remah aja. Saudara, ini hati yang memohon belas kasihan. Tidak ada pride sama sekali. Kalau hati ada pride, ada kesombongan, nggak mungkin orang bisa memohon belas kasihan. Dan Yesus merespon sangat baik terhadap permohonan belas kasihan. Yesus menerima permohonan itu. Yesus mengabulkan. Saudara, inilah cerminan hati Yesus. Bagi Yesus belas kasihan itu misi Allah yang ia bawa bagi manusia. Itu sebabnya Yesus hatinya penuh belas kasihan, mudah tersentuh. Tapi justru saudara, ketika ia adalah cerminan hati Bapa yang penuh belas kasihan, menjumpai manusia-manusia yang justru nggak punya belas kasihan, Yesus berduka cita di kisah yang kedua. Pasal 3 ayat kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kok berduka cita? Saudara, siapa yang mati sampai Yesus berduka cita? Yang mati adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Kenapa? Karena orang yang gak punya belas kasihan tidak akan menerima belas kasihan dari Allah juga. Itu sebabnya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di bagian yang kedua, Yesus memberikan sekarang pertanyaan, saudara. Pertanyaan Yesus ketika dia bertanya di Markus pasal ketiga di kisah yang kedua, itu pertanyaan yang sungguh mengerikan, saudara. Mengapa mengerikan? Saudara, perhatikan kalimat Yesus yang membungkam orang-orang sampai nggak bisa jawab, saudara. Sampai mereka diam saja dikatakan. Yesus tanya begini, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau jahat? Lalu Yesus kaitkan dengan menyelamatkan nyawa atau membunuh. Berbuat baik sama dengan menyelamatkan nyawa. Berbuat jahat sama dengan membunuh. Sekarang saudara, mereka kebingungan. Kalau mereka bilang berbuat baik, berarti berbuat baik itu menyelamatkan nyawa. Padahal hukum mereka melarang pada hari Sabat itu menyelamatkan nyawa. Berarti mereka, kalau mereka bilang berbuat baik, mereka harus siap dengan konsekuensi bahwa hukum mereka salah. Karena hukum mereka melarang berbuat baik, menyelamatkan nyawa pada hari Sabat. Padahal mereka bilang yang lebih penting adalah berbuat baik. Berarti mereka ketika bilang berbuat baik, sama dengan mereka mengaku bahwa hukum mereka salah. Kalau mereka bilang, mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat jahat adalah tidak menyembuhkan orang sesuai dengan hukum mereka. Tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi jahat. Nah, kalau mereka bilang berbuat jahat, berarti hukum mereka hukum yang jahat. Jadi kemungkinannya dua, saudara, pertanyaan Yesus ini. Mereka tinggal pilih, hukum mereka salah atau hukum mereka jahat. Dua-duanya mereka pasti nggak mau. Mereka pasti nggak rela dikatakan jahat hukum mereka, pasti nggak rela dikatakan salah. Itu sebabnya, saudara, orang-orang yang ahli hukum ini memilih diam, tidak mau memberi jawab. Di situ Yesus marah. Dikatakan berduka cita karena kedegilan. Dalam bahasa Inggris, kedegilan itu adalah the hardness of heart. Hardness of heart, kekerasan hati. Saudara, hukum memang punya kecenderungan mengeraskan hati. Sebab kalau hati terlalu gampang terharu, terlalu penuh belas kasihan, hukum gak akan jalan. Hukum tuh prinsipnya harus tega. Lagu di masa lalu, si kancil anak nakal, dikatakan jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Dia suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Jangan diberi ampun. Hukum harus tega. Kalau nggak, hukum nggak jalan. Itu sebabnya hati orang Farisi, karena sering kali tega dan jarang sekali mengeksersis belas kasihan, hati jadi keras demi menegakkan hukum.
Mereka lebih rela orang mati daripada orang melanggar hukum. Itu sebabnya saat Yesus ditanya soal hukum yang terutama, semua tahu jawabannya 10 hukum. 10 hukum bicara soal jangan. Tapi Yesus malah berkata ketika ditanya intisari dari 10 hukum, yang keluar dari mulut Yesus adalah justru bukan jangan, bukan tanpa belas kasihan, tapi justru kasihi Tuhan, kasihi sesama. Peraturan yang kaku, yang keras, yang tidak manusiawi, yang tidak mengenal belas kasihan, bagi Yesus justru dia melihatnya dengan sisi yang lain. Ini wujud kasih. Artinya, kenapa kita nggak menyembah Allah lain? Kenapa kita nggak menyembah patung? Kenapa kita tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan? Bukan karena kekerasan hukum. Bukan karena takut kepada hukum yang tidak manusiawi. Tapi karena mengasihi Allah. Mengapa kita nggak membunuh, mencuri, dan sebagainya? Bukan karena takut penjara. Bukan karena takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi sesama kita. Saudara, maka intisari dari peraturan bukan tega-tegaan, harusnya bukan. Tapi kasih, harusnya. Tapi sayangnya orang hanya lihat formnya, bentuk, bukan essence yang ada di dalam, di baliknya. Orang Farisi cuma melihat kerangka hukumnya, penjara hukumnya, teralis hukumnya. Bukan kepada hidup yang ada di dalamnya. Itu sebabnya Yesus sangat marah. Matius 23 ayat 23, Yesus berkata orang-orang Farisi itu orang munafik. Mereka bayar persepuluhan dan sebagainya, tapi mereka nggak punya belas kasihan. Matius 12 ayat 7, Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan ritualmu, tapi belas kasihan. Istilahnya kayak, buat apa kamu ke gereja setiap minggu kalau hatimu tuh penuh gosip? Buat apa kamu ke gereja pelayanan setiap minggu, tapi kalau kamu berantem waktu pelayanan? Jangan mengejar kesempurnaan pelayanan kalau kamu menyakiti hati sesama pelayan. Jangan mengejar satu posisi yang mulia dalam gereja sebagai majelis dan sebagainya, kalau kita malah dengan ego kita melukai hati sesama kita. Itu keras, saudara. Bukan teralisnya, tapi essence. Artinya, buat apa kita rajin datang doa, ibadah, baca Alkitab, kalau kita masih sering nyakitin hati orang, ngomongin orang. Harus ada perubahan, saudara. Karena Tuhan ternyata tidak terkesima dengan teralismu. Tuhan tidak terpesona dengan tampilan luarmu. Mau seminggu pelayanan tiap hari pun Tuhan gak terpesona kalau hatimu gak ada belas kasihan. Kalau kamu gak mengasihi. Maka saudara yang terkasih, orang-orang Farisi ini yang hidupnya kelihatannya sempurna menjaga hukum, tidak membuat Yesus terkesima. Yesus marah sama mereka. Maka saudara, ketika kita ada di dalam, misalnya kita ada di tengah-tengah di antara dua pertentangan ini, engkau ada di tengah-tengah ladang gandum, atau engkau sedang ada di dalam rumah ibadat, di tengah pertentangan perseteruan antara Yesus dengan orang Farisi, baik di tengah ladang gandum maupun di dalam rumah ibadat, engkau ada di pihak yang mana? Engkau adalah orang yang menegakkan peraturan, tradisi, liturgi lebih daripada hati Yesus. Karena kalau kita demikian, saudara, kekakuan hati kita, bisa jadi saat itu kita sedang memaki Yesus itu sendiri. Bisa jadi kita sedang menyalahkan Yesus itu sendiri dan merasa kita lebih benar dari Yesus. Wow. Otoritas firman Allah, hidup di bawah otoritas firman Allah bicara tentang kita belajar mengenal hatinya Yesus. Belajar melihat cara pandangnya Yesus. Otoritas firman Allah tidak bicara soal diktatornya, bukan. Tapi bicara soal kedalaman hatinya. Itu sebabnya dalam kisah-kisah yang terjadi di dalam hidupnya Yesus selama di dunia, berkali-kali saudara, orang terus menegakkan peraturan lebih daripada belas kasihan.
Suatu ketika ada seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Diseret oleh kelompok orang banyak ke tengah-tengah, dibawa kepada Yesus. Dan mereka berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Saudara, mereka pakai hukum Musa menjadi teralis pagar besi. Salah hukum, salah sesuai hukuman, mati. Tapi Yesus malah tidak jawab. Dia menulis-nulis di tanah. Terus didesak. Lalu Yesus bangkit dan keluar pernyataan dari mulut Yesus. Satu decree of creation keluar dari mulut Yesus. Ketika dia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia kembali nulis di tanah. Saudara, ketika mereka datang bawa peraturan Musa. Tapi Yesus ketika berdiri, dalam otoritas firman yang dia sampaikan, keluar peraturan yang baru. Peraturan yang baru yang berkata, siapa tidak berdosa, boleh lempar batu pertama. Saudara perhatikan, tidak ada seorang pun yang berani melanggar loh. Inilah kekuatan decree of creation. Perkataan Yesus tidak bisa dianggap main-main. Nggak ada orang yang bodoh amat lempar, nggak ada yang berani. Semua langsung tergoncang. Perhatikan saudara, semua amarah reda. Lalu satu demi satu merasa malu dan meninggalkan arena. Batu-batu itu dijatuhkan dari tangan mereka. Sampai sepi loh saudara, sepi. Hanya tinggal wanita itu aja. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun kah yang menghukum engkau?" Saudara, mengapa Yesus bertanya seperti ini? Yesus tahu dong, kan dia bisa lihat tidak ada orang lagi. Kenapa dia tanya di mana mereka? Pertanyaan Yesus sebenarnya lebih ke arah untuk membangunkan si wanita ini. Karena saudara, seorang wanita yang sudah ada di tangan masa yang seperti ini, dia sudah rasa nggak ada harapan hidup. Dia itu pasti udah lemes, sudah tinggal nunggu mati, istilah gitu saudara. Maka pertanyaan Yesus, di manakah mereka, membuat wanita ini kaget. Benar juga ya, kok saya nggak kena lempar batu sampai detik ini. Dan dia mulai melihat sekelilingnya, loh kok sepi. Di situ pertanyaan Yesus bukan karena ketidaktahuan. Pertanyaan Yesus untuk membangunkan si wanita ini. Dan wanita ini berkata, tidak ada Tuhan. Di dalam kekagetan dia. Saudara, kalau kita lihat adegan ini, siapa orang yang sesuai dengan peraturan yang Yesus katakan untuk boleh melempar batu yang pertama? Jawabannya adalah Yesus. Karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak ada dosa. Tetapi sekarang begini saudara, seandainya Yesus mulai menjadi orang yang pertama melempar perempuan itu dengan batu, boleh nggak? Boleh. Karena itu peraturan yang dia buat. Dan dia fit, dia cocok dengan peraturan ini. Dia memenuhi syarat di dalam peraturan ini. Dia boleh lempar batu pertama, lalu semua orang mengikuti. Tapi Yesus justru membuat kita kaget karena peraturan yang kaku tidak Yesus lakukan. Dia justru berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maksud Yesus adalah, kalau engkau, orang banyak, mau melempar batu kepada sesamamu yang berdosa, maka perhatikan aku dulu. Kalau aku lempar batu, silahkan kamu ikuti. Tapi kalau aku saja tidak melempar batu, siapa kamu sampai berani melempar batu kepada sesamamu? Kamu yang sama-sama pendosa. Maka saudara, kalau kita mau jujur, kita semua orang berdosa. Kekakuan peraturan yang kita tegakkan, kita sendiri pun bukan orang yang sempurna. Bayangkan saudara, arena itu kosong. Setelah Yesus berkata, siapa orang yang tidak ada dosa boleh lempar batu duluan. Yang membuat saya kaget, orang Farisi pun yang ada di tengah-tengah mereka, yang memimpin mereka itu, mereka pun pergi. Mereka terkenal saleh loh saudara, saleh secara penampilan luar. Waktu Yesus tantang mereka pun nggak berani lempar batu, mereka pun pergi.
Padahal kan harga diri mereka pertaruhkan. Kenapa nggak pura-pura aja di hadapan orang banyak? Pura-pura saleh. Seperti yang selama ini mereka lakukan. Seperti yang selama ini mereka di bait suci, di paling depan, di pinggir jalan, pakai jubah yang terlihat begitu menonjol suci salehnya mereka. Kenapa mereka nggak pura-pura diam aja di situ dan pura-pura lempar? Jawabannya adalah karena di dalam adegan itu Yesus memakai otoritasnya sebagai anak Allah, sehingga kalimat yang diucapkan itulah firman, dan ada dekret penciptaan, sehingga tidak ada satu manusia pun yang berani untuk memalsukan dirinya atau memanipulasi ketetapannya. Dan terbukti, saudara, orang Farisi yang keras dan saleh dalam tanda petik dalam melakukan peraturan pun mereka kabur, mereka pergi, karena mereka pun gak luput dari kesalahan. Saudara, menghidupi tradisi tidak salah, tapi jangan sampai melupakan belas kasihan. Kalau kita mau menjadi murid, saudara, jadilah murid Yesus, jangan jadi murid orang Farisi. Beradalah di bawah otoritas firman Allah. Tapi firman seperti apa? Nah, ini yang harus kita gali terus. Karena ternyata firman Allah yang diucapkan oleh Yesus ada dalam hati dia yang penuh dengan belas kasihan. Jangan lupakan belas kasihan. Ibadah sangat penting. Tapi jangan jadikan ibadah peraturan sampai melupakan belas kasihan. Saudara terkasih, mari kita berdoa memohon Tuhan tolong kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup di bawah otoritas firman, tapi tidak melupakan belas kasihan. Semakin saleh engkau, semakin cinta engkau sama Tuhan, semakin engkau mengasihi sesamamu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ampuni dosa kesalahan kami, dan bantu kami hidup di bawah otoritas firman. Makin mengenal firman, makin rendah hati, makin mengasihi Tuhan dan sesama. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan silakan mengambil waktu teduh secara pribadi. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Pertama, jemaat dapat mengikuti kembali ibadah online pada minggu depan tanggal 17 Mei 2020 pukul 10 dengan tema pertumbuhan murid, bertumbuh dan mempercayai firman Tuhan melalui channel YouTube GMI Genesaret. Doa malam setiap hari Kamis akan terus kami laksanakan pada jam 19.30. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa dapat menghubungi Saudara Lia, dan pokok doa ini akan didoakan oleh tim doa. Bagi Bapak Ibu
yang akan memberikan persembahan selama ibadah online ini dapat mentransfer ke BCA. Nomor rekening akan ditayangkan di akhir warta ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang akan memberikan persembahan pembangunan dapat memberikan melalui rekening yang tertera di akhir warta. Terakhir, untuk aksi sosial Gereja Metodis Genesaret dengan nama Genesaret Peduli Kasih akan kita laksanakan. Karena itu bagi Bapak Ibu jemaat sekalian bisa berpartisipasi untuk memberikan donasinya melalui transfer ke rekening Saudari Meliana dan dengan angka ditaruh di akhir 20 dan diberi berita aksi sosial. Demikianlah warta kita, Tuhan memberkati. Amin.